Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Insanul Arif. Saya dari Universitas Muhammadiyah Aceh, dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Saya akan membawakan presentasi rangkuman materi dari mata kuliah Arsitektur Modern. Oke, yang pertama adalah konstruktivisme arsitektur. Konstruktivisme seni dan arsitektur adalah konstruktivisme atau seni gerakan arsitek awal abad ke-20 yang menggunakan seni sebagai praktek untuk tujuan sosial. Arsitektur konstruktivisme sebuah gerakan arsitektur di Rusia pada tahun 1920 dan 1930-an. Konstruktivisme art istilahnya seni konstruktivisme pertama kali digunakan oleh pelukis dan ahli teori seni Rusia, Kazimir Malevich, untuk menggambarkan karya seniman Rusia Alexander Rodin. Terus konservatisme movement. Gerakan ini mendukung seni sebagai praktik untuk tujuan sosial. Itu berkembang di Rusia dan terinspirasi dari revolusi. Konservatisme memiliki pengaruh besar pada gerakan seni modern abad ke-20, mempengaruhi tren utama seperti gerakan Bauhaus dan Die Stil. Pengaruhnya adalah tersebar luas dengan efek besar pada sektor patung, desain grafis, industri, desain teater, film, tari, mode, dan sampai batas tertentu. Benih kontekstual adalah keinginan untuk mengekspresikan pengalaman kehidupan modern dalam dinamisme, dalam kualitas ruang dan waktu yang baru dan membingungkan. Gagasan gerakan kontekstualisme Rusia adalah mengubah pandangan formal seni abstrak menjadi bentuk praktis dengan menggunakan teknologi dan rekayasa untuk diproduksi massal barang-barang ini kepada masyarakat komunis. Selanjutnya, kontroversi arsitektur. Arsitektur kontroversi atau kontekstualisme adalah bentuk arsitektur modern yang berkembang di Uni Soviet pada tahun 1920. Gerakan kontroversisme meminjam ide dari gerakan kubisme dan futurisme dalam seni bentuk, tetapi arsitektur adalah bentuk interpretasi yang sama sekali berbeda. Arsitektur kontekstualis adalah kebutuhan untuk menambahkan realitas ekonomi Uni Soviet dengan mercuam. Ambisinya untuk menggunakan lingkungan buatan untuk merekayasa perubahan sosial. Ciri utama konstruktivisme adalah penerapan kubisme 3D ke abstrak dan non-objektif elemen. Ini contoh gaya dari bangunan konstruktivisme. Kontroversi arsitektur posisi tahun 1932 untuk istana Soviet megah proyek untuk menyaingi Empire State bangunan. Enteri unggulan dari semua kontroversi utama juga sebagai Walter Gropius, Erich Mendelsohn, dan Lee Corbusier. Namun ini bertepatan dengan kebangkitan setalisme dan kritik luas terhadap modernisme di seluruh seni. Itu Uni Soviet masih terutama sebagai kebanyakan pedesaan. Negara agresi terdiri dari 90% petani, ada juga kritik bahwa gayanya hanya menyalin formulir teknologi sambil menggunakan secara andil metode konstruksi rutin. Selanjutnya masuk ke tema selanjutnya, Kubisme seperti berdiri pada titik tertentu di atas gunung dan melihat sekeliling jika Anda berdiri lebih tinggi. Hal-hal akan terlihat berbeda. Begitu pula jika Anda melihat dari sudut pandang yang rendah. Pada tahun 1911, Picasso diakui sebagai penemu kubisme. Kubisme berkembang setelah Pablo Les Demichelis 1907 yang mewujudkan dari Picasso da Vinci. Dalam periode eksperimen cepat antara Pablo Picasso dan Gilles Becquet, lukisan itu secara luas dianggap tidak bermoral, ketika akhirnya dipamerkan di depan umum pada tahun 1916. Kubisme arsitektur. Itulah revolusioner dalam penampilan baik karena fasad bentuk baru bisa diambil karena berbeda dari gaya kontemporer dan historis dan karena penggunaannya struktur beton atau beton bertulang. Namun, denah bangunan biasanya tidak terlalu radikal dibandingkan dengan yang digambarkan oleh modernisme. Juga orang mungkin bertanya-tanya apakah sifat-sifat kubisme dalam lukisan seperti transvestasi, saran 3 dan 4 dimensi, dan ambiguitas berlaku ketika mereka diterapkan dalam arsitektur. Ini adalah contoh bangunan kubisme arsitektur. Ini contoh bangunan The Diamond House, rumah diamond atau diaman, salah satunya karya kubisme paling penting yang terkenal arsitek Emil Krasik. Dibangun pada tahun 1912, 1913, dan juga salah satu yang terindah bangunan kubisme di Praha. Terus kubisme house, bangunan rumah kubisme
Paling terkenal dianggap menjadi House of the Black Madonna yang terletak di kota tua bersejarah Praha. Dibangun pada tahun 1912 oleh Joseph Losar dan merupakan salah satu kafe kubisme di dunia yang disebut Grand Cave Orient. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.